Untuk kawan-kawan yang ingin membuat babon, itu harus sesuai dengan penjualannya. Penjualannya harus tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang kolam yang ada di sini. Settingan yang ada di sini. Nah, ini kolam full beton. Ini untuk air masuknya. Nah, ini untuk memasukkan airnya, kawan-kawan. Ini masuk airnya ya, semua yang bisa masuk kita masukin ke sini. Nah, habis itu kita keluarkan di sebelah sini. Nah, di sebelah sini kawan-kawan. Ini pengeluaran. Kita keluarkan air dari bawah, bukan dari atas. Masuk dari atas, keluar dari bawah. Tujuannya supaya tidak ada pengendapan di kolam ini. Untuk settingan anginnya, nah, kenapa ini sudah air besar, kok masih ditambah angin? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menunjang pertumbuhan ikan, ketika air sudah cukup bersih, akan tetapi oksigen yang dibutuhkan itu masih kurang. Makanya saya tambahkan aerasi, angin, blower, untuk supaya lebih padat lagi. Nah, ini settingan anginnya. Ini jalur utama, kawan-kawan. Ini jalur utama 2 in. Kita turun ada 3 keran. 1, 2, dan 3. 3 penurunannya. Nah, di mana di bawahnya ini ada 4 baris. Nah, kenapa settingannya enggak 1 baris 1 jadi 4? Nah, ini susulan-susulan settingan. Jadi, awal mula ketemunya sedikit-sedikit dalam proses pembelajaran. Nah, ini diffuser yang saya simpan di bawah ini untuk kesananya itu, lurusnya itu per 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 1, 2, 3, 4. 7 kali 4, 28. Yang ini ada 5, berarti kurangi 2. 26 diffuser, kawan-kawan. 26 diffuser, kalau angin dimaksimalkan, keran semua terbuka, pas kebetulan angin bagus, ini oksigennya sangat berlimpah. Jadi di ikan itu alhamdulillah aman, sehat. Kebetulan kolam ini kolam terbaik. Kenapa bisa menjadi kolam terbaik? Itu karena ini kolam air pertama, kawan-kawan. Kolam air pertama, air baru. Makanya ini bisa kapasitasnya lebih padat. Untuk ketinggian kolam ini, ini kurang lebih di 1 meter 20 apa 1 meter 30. 1 meter 30. Tapi tergantung kondisi air di bawah, di alirannya. Kalau air sedang kecil, dia bisa turun, naik. Turun naiknya ya antara 1 meter 30, maksimal mungkin 1 meter 40, turun ke 1 meter 20. Itu kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Nah, tapi diffuser kita angkat dari bawah itu sekitar 20 cm. Supaya diffuser ke permukaan itu kurang lebih di 1 meter. Nah, kenapa saya larikan ke 1 meter, enggak diturunin ke bawah di 120? Karena kalau di 1 meter 20 ini angin gabungan semua, nggak bisa besar, yang ini kalah, nggak bisa keluar anginnya. Nah, makanya kolam-kolam saya rata-rata saya bikin ketinggian diffuser itu di 1 meter dari air ke sampai diffusernya, biar semuanya bisa sama rata anginnya, kebagian, nggak saling mengalahkan. Nah, terus ada ini di sini pembuangan. Pembuangan saya bikin di tengah. Nah, di sini kawan-kawan. Ini kenapa nggak tengah sekali, nggak di sini? Karena awal mula yang saya tadi katakan,
semua settingannya nggak dari awal, ketemunya sedikit-sedikit. Nah, ini pembuangan yang di sini. Nah, ini ke pembuangan, ke paralon. 22 cm, apa 25 cm lagi. Ini di bawah. Di bawah permukaan. Di bawah permukaan lantai, ke bawah sedikit. Jadi, tujuannya, kotoran yang ada di sini yang tidak terangkat sama air, tidak ikut keluar sama air, nanti dibuang di situ. Ada pembersihan kotoran. Bisa tiap hari, bisa 2 hari sekali, tergantung. Asumsinya kalau di sini kalau hanya dari kotoran ikan itu bisa langsung keluar, kawan-kawan. Bisa langsung keluar. Tapi untuk kotoran yang dari kali, yang dari irigasi, itu kotoran tanah. Apalagi kalau lagi airnya hujan, lagi keruh sekali. Ada pasir. Nah, nanti pembuangannya itu di sini. Untuk yang nggak bisa keluar, kita buang di sini. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti saya sambung untuk penjelasan FCR-nya berapa yang ada di kolam ini. Membuat ikan gede seperti ini. Yang tadi saya katakan itu saya menggunakan protein 28. 2 macam, 28 sama-sama 28, sama protein 32. Tapi kebanyakan ini main protein 28 yang mungkin harganya lebih miring. Menggunakan pakan protein 28 PAE. Nah, harganya dia lebih miring. Jadi ini pakai protein murah. Untuk segi pertumbuhannya masih bagus, oke. Cuma untuk FCR nggak ketemu, kawan-kawan. Nah, nanti saya sambung lagi ketika ini semua udah diupdate, datanya keluar berapa, hitungannya berapa, nanti saya baru update video ini, kawan-kawan. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini dulu. Untuk settingan kolam nanti saya lanjutkan. Nah, video ini nggak dibikin beberapa, cuma nunggu mungkin besok atau nanti sore, nunggu semuanya kelar dulu datanya, baru saya tambahkan lagi. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak. Oke, kawan-kawan, ini kelanjutan video yang kolam 3, kolam terbaik Bupati Nila. Nah, itu pas sudah datanya sudah terkumpul semua, ya mungkin ada 1 apa 2 kintal yang nggak tercatat ya. Hari ini berbicara tentang FCR di kolam 3, Kepel. Nah, data yang terkumpul itu sekitar, ya kita tambahkan lah yang nggak kecatat itu di 2 kintalan. 6, data yang udah tercatat itu di 6 ton 615. Nah, kita jadikan 6 ton 700 saja, jangan terlalu banyak. Nah, 6 ton 700 itu di kolam kurang lebih, ukuran kolam di situ itu 8 kali 9. 8 kali 9, 72. 6 ton 700 dibagi 72 kilo. Dibagi 72 meter. Ketinggian 1 meter 20 rata-rata. Nah, per meter di kolam itu bisa mengeluarkan sekitar 93 kilo. Nah, itu emang data yang luar biasa bagusnya kolam itu. Itu kolam terbaik yang biasanya saya peroleh itu paling di 50 sampai 60 kilo. Biasanya saya panen di 5 ton itu kalau ikan konsumsi biasa. Nah, cuma yang sangat menyedihkan itu FCR, kawan-kawan. Nah, waktu itu saya menggunakan 3 pakan campuran. Ada NGA, ada extruder, ada PAE. Yang paling lama itu di PAE. FCR yang tertera itu extruder saya kurang lebih menggunakan selama 1 bulan apa 1 bulan. NGA saya menggunakan paling 2 mingguan. Yang PAE itu di kolam itu kurang lebih di 7 bulan apa di 6 bulan. Jadi data yang tertera itu kebanyakan PAE. Nah, itu FCR-nya ada di kurang lebih 19 sekian-sekian. Nah, itu sampai 2, FCR 2. FCR 2 itu perbandingan pakan 2 kilo jadi ikan 1 kilo. Itu datanya ya mungkin
ada sedikit kekecewaan. Cuma bukan kecewa lah, lebih ke tidak di luar harapan gitu. Nah, sekarang saya baru tahu bahwa ketika kita membesarkan ikan itu FCR yang akan ketemu itu kurang lebih di 2. Soalnya kemarin ada yang 2,25, ada yang 2,1, ada yang 2. Ini yang terbaik yang 2. Nah, kesimpulannya, untuk kawan-kawan yang ingin membuat babon, itu harus sesuai dengan penjualannya. Penjualannya harus tinggi. Ya mungkin di waktunya yang sangat lama, dan FCR yang sangat tinggi. Jadi harus harga tinggi, baru kita bisa buat babon. Nah, kawan-kawan, yang sekarang itu ketemu FCR di 2 lebih untuk ikan besar. Nah, kesimpulan kali ini untuk tanam ikan besar itu tidak bisa menggunakan pakan protein kecil. Yang saya dengar dari kawan-kawan pembudidaya itu emang pakan protein besar pun yang terjadi kayak di Danau Toba atau di Danau Wadas Lintang. Nah, itu yang saya dengar itu FCR ketemunya di 18, 19 menggunakan protein 32. Nah, standar dia perolehannya itu. Nah, di sini ini konteksnya saya tidak sedang menyalahkan pakan merek apapun. Soalnya di saya itu menggunakan PAE untuk ikan kecil itu ketemu FCR-nya itu 1,5, 1,4, bahkan ada yang 1,3 menggunakan PAE dengan kepadatan yang sangat ekstrim. Jadi hal seperti ini bukan saya emang bukan sedang menjelekan suatu pakan, cuman ini untuk pengetahuan kawan-kawan aja. Ketika memproduksi ikan besar, ikan babon itu benar-benar kawan-kawan harus dipikir dulu pasarnya kuat nggak untuk angkat harga sekian. Nah, itu kawan-kawan. Jadi FCR ikan kecil itu benih, kalau untuk di benih saya bahkan ada yang FCR 1,2 kalau untuk benih ya. Saya menggunakan PAE juga sama di benih. Nah, saya di sini tuh mungkin pencinta berat STP kawan-kawan. STP, kenapa saya menggunakan pakan STP? Ya karena buat saya itu pakannya bagus, untuk pertumbuhan cepatnya dapat, terus pelayanannya yang benar-benar alhamdulillah mereka sangat enak sekali mengajarkan saya. Dari awal saya sudah menggunakan pakan STP. Nah, kawan-kawan, untuk settingan ini dan itunya, kawan-kawan main ke tempat saya biar lebih jelas dulu. Oke, terima kasih banyak, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Orang lain bisa, kenapa kita enggak?